Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apakah Baraya percaya dengan teori evolusi? Tulis di kolom komentar sebelum kita kesana kesini. Sebenarnya baik Baraya mau percaya maupun tidak itu sebenarnya tidak menjadi masalah besar. Yang menjadi sebuah masalah besar itu adalah ketika konsekuensi dari kepercayaan itu dikaitkan dengan sesuatu yang lebih sakral gitu. Jadi misalkan ketika ada orang yang percaya pada teori evolusi, maka berarti disimpulkan dia itu menolak teori penciptaan Tuhan gitu, atau menolak Tuhan Maha Pencipta begitu. Nah, itu yang jadi masalah tuh begitu. Atau misalkan ketika kita tidak percaya pada teori evolusi, maka kita kadrun gitu yang seperti itu. Nah, itu jadi masalahnya tuh di situ gitu. Bahwa sebenarnya teori evolusi dengan kepercayaan itu adalah ada di ranah yang sangat berbeda, dan membandingkannya juga sebenarnya adalah sesuatu yang agak rumit gitu. Jadi misalkan teori evolusi itu ada di ranah akademis, sedangkan yang teori penciptaan itu ada dalam sistem kepercayaan kita. Atau misalkan bahwa teori evolusi itu sebenarnya berkaitan dengan perkembangan makhluk hidup, bukan tentang bagaimana makhluk hidup itu tercipta. Itu juga sebenarnya kan salah server. Jadi kalau misalkan kita mengkritik percaya pada teori evolusi berarti tidak percaya pada penciptaan, itu salah server gitu. Karena teori evolusi nggak bahas tentang itu gitu. Kalaupun kemudian secara harfiah, secara literal, Lamarck dan Darwin mengatakan bahwa teori evolusi itu adalah lawan dari kreasionis, ya itu benar. Tetapi lawan dari kreasionis yang dimaksud itu adalah bahwa Darwin menolak ketika segala sesuatu diciptakan langsung tring. Jadi manusia langsung seperti ini, hewan langsung seperti ini, rumah langsung seperti ini, dan sebagainya. Menurut Darwin, kalaupun misalkan penciptaan itu ada, maka penciptaan itu ada dalam sebuah proses panjang gitu, dari awal sampai akhir gitu, dan itu tentu saja ada di ranah yang berbeda. Makanya misalkan Pak Quraisy Shihab pernah mengatakan bahwa Al-Quran menjelaskan seperti ini, tapi ada bagian-bagian detail yang dilewatkan, dan itulah ranah sains ada di sana. Jadi gak bentrok sebenarnya sama sekali. Kemudian ada juga kesalahpahaman yang lain yang menjelaskan bahwa teori evolusi itu menggerakkan manusia rasis untuk membantai atau untuk membenarkan rasisme dan melakukan pembantaian pada manusia. Kita mengetahui bahwa setidaknya Mussolini dan Hitler itu adalah seorang pengagum Darwinisme. Apakah benar seperti itu? Nah, kritik ini juga sebenarnya adalah kritik yang semacam itu ada di dua ranah yang berbeda juga gitu. Jadi kita harus sepakati bahwa banyak sekali orang-orang jahat yang terinspirasi pada Darwinisme untuk membenarkan kejahatannya. Benar bahwa Hitler itu membaca buku-buku Darwin, itu benar. Bahwa benar Darwin kemudian memunculkan Darwinisme sosialnya Spencer, kemudian memunculkan pergerakan-pergerakan sosial dan sebagainya, itu juga benar. Benar juga bahwa orang-orang yang rasis itu kemudian mengidentikan dirinya sebagai ras paling unggul, dan yang lain itu adalah masih ada di strata evolusi yang lebih bawah, itu juga benar. Tapi itu lagi-lagi di dua ranah yang berbeda gitu. Jadi teori evolusi Darwin itu sains, dan sains itu buta warna. Maksudnya dia nggak pakai emosi, dia nggak pakai apa, dia nggak tahu konsekuensinya pakai mana. Ya urusannya itu adalah urusan sains, walaupun nanti kemudian ada etika sains gitu. Tapi urusannya adalah seperti itu. Sedangkan sosial itu terkait dengan ideologi-ideologi, terkait dengan pembenaran-pembenaran atas apa yang kita yakini dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan Darwinisme digunakan untuk melakukan serangan pada pihak lain dan itu dijadikan sebagai pembenaran, itu sama seperti kita membahas masalah pisau gitu. Ya pisau ya seperti itu digunakan untuk menjadi apa ya terserah gitu kan. Itu ya dua ranah yang berbeda. Tapi untuk kritikan yang kedua ini harus diakui juga bahwa biologi itu adalah ilmu alam atau sains yang paling dikaitkan dengan ideologi, yang paling sering tercemar dengan masalah-masalah ideologi, dan wajar kalau misalkan akhirnya ada kritikan-kritikan yang kedua tadi itu. Nah, kenapa? Bahkan sampai-sampai di biologi itu dibandingkan ilmu sains yang lain, hoaxnya paling banyak, kebohongannya, penipuannya paling sering terjadi dibandingkan ilmu sains yang lain. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena sangat-sangat terkait dengan ideologi. Dari Soekarno sampai Hitler itu mengaitkan ideologinya itu dengan urusan-urusan biologis. Begitu. Nah, karena itu di episode ini kita akan bahas tentang beberapa hoax yang sudah terbukti salah, yang itu dikaitkan dengan teori evolusi, yang itu dikaitkan dengan biologi. Jadi ayo kita mulai walaupun intronya panjang. Pada paruh kedua abad ke-19, seorang ilmuwan terkemuka bernama Ernest Haeckel kalau nggak salah dari Jerman, dia mengemukakan bahwa manusia itu berevolusi seperti yang dijelaskan oleh Darwin. Manusia berevolusi dalam 24 langkah.
Langkah yang pertama itu adalah ketika manusia masih berupa makhluk bersel satu gitu, bakteri yang semacam itu gitu ya. Kemudian berkembang sampai ke fase 24 di mana kita lah manusia modern itu berada gitu. Fase 22 itu adalah kera. Sedangkan fase ke-24 adalah kita. Nah, masalahnya di fase ke-23 ini belum ketahuan. Dia kemudian memberikan sebuah nama hipotetis yaitu Pithecanthropus alasus. Nah, Pithecanthropus alasus itu adalah disebut sebagai missing link karena semua fase perkembangan dalam evolusi manusia itu sudah ditemukan. Bakterinya sudah ada, kadalnya sudah ada, ikannya sudah ada, dan sebagainya, sampai keraknya sudah ada, manusianya sudah ada, tetapi peralihan dari kera ke manusia itu belum ada. Itu fase ke-23 yang disebut sebagai missing link, dan dia sebut sebagai Pithecanthropus alasus. Pithecanthropus itu artinya manusia kera yang tidak berbicara. Kemudian dia menjelaskan bahwa kalau orang-orang mau mencari di mana spesimen yang seharusnya ditemukan itu, di mana fosilnya, maka dia sarankan datanglah ke wilayah Asia Tenggara. Karena wilayah Asia Tenggara itu atau Asia Selatan itu yang paling dekat dengan benua Lemuria, tempat di mana peradaban misterius manusia itu yang terakhir ada di situ. Tolong carinya di situ. Nah, sebenarnya pernyataan dari Haeckel ini banyak masalahnya, dan sejauh yang saya tahu tidak ada satupun ilmuwan modern yang setuju pada pernyataannya. Karena apa? Karena misalkan proses manusia yang dari awal sampai akhir jadi fase 24 dan sebagainya itu sebenarnya adalah kesalahpahaman dalam evolusi. Karena dalam teori evolusi itu manusia bukan berasal dari kera. Seringkali kita salah paham kan, dalam teori evolusi manusia bukan merupakan keturunan dari kera, atau manusia bukan berasal dari kera. Yang dijelaskan oleh Darwin dan teman-teman itu adalah bahwa kera dan manusia memiliki nenek moyang yang sama gitu. Itu dua hal yang berbeda gitu. Dan karena itu maka bentuknya itu pohon, bukan linear dari sini ke sini enggak, tapi percabangan banyak sekali gitu. Nah, jadi kalau misalkan Baraya lihat yang gambar ini yang gambar yang sangat terkenal, ini bukan Darwin dan bukan dalam teori evolusi Darwin, tetapi ini adalah Ernst Haeckel yang membuatnya sebagai penyederhanaan. Begitu masalahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menganggap bahwa yang membuat para ilmuwan mengabaikan pernyataan dari Haeckel itu adalah dia harus mencari ke Lemuria. Lemuria itu adalah sebuah benua yang salah kaprah, yang salah terjemahan dari Charles Etienne Bourboulg yang pernah kita bahas di episode yang lampau itu. Beliau secara salah terjemahan Pupulpov itu diterjemahkan dengan cara yang keliru sehingga memunculkan sebuah hipotetis atau benua hipotetis yang namanya Lemuria. Sebenarnya tidak pernah ada benua yang ada di situ itu. Begitulah, dan ceritanya sangat panjang. Nah, tetapi betapapun pernyataan Ernst Haeckel ini bermasalah pada saat ini, tetapi tahun 1800-an itu benar-benar menggemparkan ilmuwan-ilmuwan barat dan mendorong mereka untuk melakukan penjelajahan ke wilayah Asia Tenggara, ke Nusantara, untuk mencari fosil peralihan antara kera ke manusia atau mencari missing link yang disebut sebagai Pithecanthropus alasus itu. Nah, salah satu dari orang yang berusaha mencari ke Nusantara itu adalah Eugene de Bois atau Eugen de Bois. Eugene de Bois itu adalah seorang sarjana yang hebat dari Belanda. Tetapi ketika dia mendapatkan dari Ernst Haeckel itu harus mencari ke Nusantara, ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan dari Alfred Wallace yang juga menjelaskan bahwa kalau mau nyarinya di daerah tropis gitu, maka sebagai orang Belanda dia langsung daftar ke Belanda, pengen jadi dokter tentara. Setelah jadi dokter tentara dia berharap bisa melakukan ekskavasi di Nusantara begitu. Dan benar, pada tahun 1891, koreksi jika saya salah, 1891 di Trinil dia menemukan sebuah fosil kecil. Yang kemudian ini sangat aneh dan benar-benar sangat aneh. Dia kemudian menganggap bahwa ini adalah bentuk peralihan dari kera ke manusia. Jadi missing link dia menganggap sudah menemukannya. Dia menemukan ada tulang paha hampir sempurna, kemudian batok kepala, kemudian ada beberapa geraham. Dari situlah kemudian dia menjelaskan bahwa hasil temuannya itu dia sebut sebagai Pithecanthropus erectus. Manusia kera berdiri tegak, karena memang dari tulang-tulangnya ketahuan bahwa dia itu berdiri tegak. Nah, Pithecanthropus erectus. Nah, dia menyebutnya ini adalah missing link. Dia luar biasa euforia, dia senang ke sana ke sini, dia langsung numpeng, dia langsung traktir orang-orang bahwa dialah yang akhirnya tercatat dalam sejarah sebagai orang yang menemukan missing link, yang menemukan bahwa ada evolusi sampai ke kera, kemudian loncat ke manusia. Nah, peralihannya dia yang menemukannya.
Tetapi para ilmuwan lain yang kemudian meneliti fosilnya itu tidak setuju kalau ini disebut sebagai Pithecanthropus erectus. Seperti yang dibilang tadi, Pithecanthropus itu, Pithe itu kera, Anthropus itu manusia, manusia kera. Nah, jadi ini tuh sama sekali tidak menyerupai manusia kera. Ini seperti manusia seutuhnya tetapi purba. Para ilmuwan yang lain mengatakan seperti itu. Jadi ini bukan hewan peralihan. Makanya para ilmuwan lain kemudian menjelaskan atau memberi nama atau menyarankan pemberian nama bahwa ini namanya adalah Homo erectus. Manusia yang sudah berdiri tegak, bukan Pithecanthropus erectus. Nah, terjadi perdebatan hebat di situ, di mana mayoritas ilmuwan pada waktu itu tidak setuju kalau namanya adalah Pithecanthropus erectus, tapi namanya adalah Homo erectus. Nah, tetapi Eugene de Bois yang karena dia sudah tercekoki oleh ideologi yang tadi itu, sudah harus bahwa missing link itu ada, dan sudah harus bahwa dirinya lah yang menemukan itu. Dia sudah termakan sama euforia itu, dia sudah sangat bangga dengan itu. Dia kekeh mengatakan bahwa ini adalah Pithecanthropus erectus. Dia marah akhirnya dengan kalangan akademisi. Dia pulang ke Belanda, kemudian menyimpan fosil-fosil temuannya itu di rumahnya, dan tidak boleh ada ilmuwan lain yang mencoba untuk menelitinya. Pokoknya emang nggak boleh gitu. Sampai dia meninggalnya, dia masih kekeh menyatakan bahwa fosil yang ditemukannya itu adalah missing link yang hilang, yang dia sebut sebagai Pithecanthropus erectus. Nah, dari sinilah kemudian saya jelaskan yang tadi itu, bahwa kalangan akademisi pun kalau misalkan urusannya biologis itu seringkali termakan pada tendensi-tendensi yang berlebihan. Nah, tapi Du Bois itu sebenarnya tidak terlalu jadi masalah. Yang menjadi salah satu skandal terbesar di dunia biologi itu justru yang dilakukan oleh Charles Dawson pada tahun 1912. Apa itu? Jadi latar ceritanya itu begini, Baraya. Di tahun-tahun sebelumnya itu di Jerman ditemukan sebuah fosil yang kemudian disebut sebagai manusia Neanderthal atau Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis itu badannya besar, otaknya juga besar, serupa dengan manusia, tetapi badannya masih bungkuk. Yang kemudian gara-gara kesalahpahaman tadi soal missing link itu, orang-orang Jerman dengan bangganya menyebut bahwa missing link sudah ditemukan, Homo neanderthalensis, dan ditemukannya di sini, di kami. Otaknya besar tapi berjalan masih bungkuk gitu. Nah, Richard Dawson pada tahun 1912 itu sakit hati luar biasa. Kenapa Jerman yang menemukan itu? Karena pada waktu itu lagi panas-panasnya kan. Itu Triple Alliance sama Triple Entente itu sudah muncul, sudah siap-siap terjadinya Perang Dunia I, dan Jerman sama Inggris itu benar-benar ada di dua kutub yang sangat berbeda. Dan ketika ilmuwan-ilmuwan Inggris melihat bahwa evolusi itu terjadinya di Jerman dan akhirnya berarti puncak evolusi itu juga ada di Jerman, itu Inggris marah sakit hati. Makanya Charles Dawson itu mencoba untuk mencari-cari alasan bahwa sebenarnya missing link itu bukan ada di Jerman. Maka tahun 1912 itu dia jalan-jalan ke wilayah yang sekarang namanya Piltdown, ada London, di selatannya London itu. Nah, di situ ada daerah, ada pertambangan, ada daerah pertanian dan sebagainya. Dan di situ dia mengaku bahwa saya dikasih sama seorang penambang fosil ini. Fosil ini yang kemudian dia sebut sebagai Homo Piltdown. Apa Homo Piltdown itu? Dia kemudian menjelaskan bahwa inilah missing link yang hilang itu. Inilah pertengahan antara kera dengan manusia. Fosilnya luar biasa. Memang kepalanya itu, volume kepalanya, volume otaknya itu besar sekali, tapi bagian belakangnya itu lebih mirip sebagai simpanse. Kemudian rahangnya itu mirip kera, jadi masih seperti itulah, dan taringnya juga masih besar gitu. Dia kemudian demonstrasikan ke ilmuwan-ilmuwan yang lain dan diteliti dan sebagainya, dan akhirnya dijelaskan bahwa ini adalah missing link itu. Ini adalah manusia purba yang dimaksud itu, peralihan antara kera ke manusia. Tepuk tangan lagi Inggris. Wah, luar biasa. Ternyata Du Bois gagal menemukannya, orang Jerman salah mengidentifikasi, yang paling benar itu adalah Inggris dengan Homo Piltdown-nya dan lain sebagainya. Tapi ada juga ilmuwan pada waktu itu, namanya adalah Pak Woodward, yang skeptis terhadap penemuannya ini. Jadi temuannya itu kan gini, tulang tengkorak, kemudian rahangnya itu menyerupai atau sedikit sekali menyerupai kera, gerahamnya juga seperti kera, tetapi tengkoraknya itu seperti manusia. Kok nggak logis ya, kok nggak rasional ya, kata Pak Woodward itu. Kenapa Homo Piltdown itu nggak logis? Kan ceritanya begini, Baraya. Gigi kita ini, gigi ini, gerahamnya rata, kemudian taringnya tidak menonjol, tidak bertautan dengan taring yang ada di atasnya. Kenapa seperti itu? Karena kita mengunyah dengan cara seperti ini.
gitu, kanan kiri gitu ya. Tidak seperti kucing yang atau anjing yang atas bawah sehingga geraham mereka juga runcing-runcing seperti itu, dan mereka nggak usah khawatir berbenturan gerahamnya karena memang mereka tidak mengunyah ke kanan dan ke kiri. Manusia mengunyah ke kanan dan ke kiri, dan ini hanya bisa terjadi ketika engselnya itu ada di posisi yang besar, longgar, dan menunjukkan bahwa kepala juga harus besar. Nah, Homo Piltdown itu kepalanya sudah besar, tapi kenapa ininya si taringnya masih muncul? Jadi diperkirakan makannya itu gini, nggak bisa gini atau susah ke sini. Sebab kalau makannya ke sini, taringnya akan berbenturan dengan taring yang lain. Kan nggak masuk akal, nggak logis ini kalau misalkan tengkorak seperti ini, kata Pak Woodward itu. Nah, sama seperti yang dijelaskan di episode tentang bagaimana proses berpikir itu, para ilmuwan itu berpikir mula-mula itu adalah rasional. Jadi itu rasionya seperti itu gak masuk akal. Nah, kemudian ada pengujian empiris pada tahun 1949. Jadi setelah Perang Dunia gitu ya. Iya, sesudah Perang Dunia. Nah, ada di situ pada waktu itu para ilmuwan sudah menemukan satu metode untuk bisa mengukur usia sebuah benda, yaitu karbon itu sudah digunakan di dunia ilmu pengetahuan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya terbukti bahwa Homo Piltdown itu palsu. Dawson atau seseorang, siapapun itu tidak diketahui, dipastikan telah melakukan pemalsuan terhadap fosil yang dimaksud itu. Jadi dia menggabungkan antara kepala manusia dengan rahang orang utan dari Malaysia, dari Sarawak, dan kemudian taringnya, gigi gerahamnya itu dari simpanse. Jadi itu adalah 3 spesies disatu-satuin begitu. Ini demi apa? Ini demi menghadirkan missing link itu, dan demi menghadirkan bahwa missing link itu berasal dari Inggris gitu. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah skandal yang paling memalukan di dunia biologi. Ternyata selama 40 tahun para ilmuwan terbohongi oleh sebuah fosil yang direkayasa. Demi apa? Demi bisa menemukan setengah manusia, setengah kera. Padahal kalau kita sekarang ya mau mencari manusia setengah kera, ya cari aja ke Cina, kan di situ ada Sunggokong. Ya, tapi kan ilmuwan-ilmuwan nggak bisa seperti itu. Bahkan sampai sekarang bisa dikatakan bahwa missing link yang dimaksud itu belum ketemu. Karena apa? Karena missing link sendiri dianggap sebagai sesuatu yang keliru gitu. Oke, Baraya, tapi saya pengen kasih disclaimer, tukang bapau. Saya pengen kasih disclaimer sedikit bahwa kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh para ilmuwan itu ya sebenarnya wajar, manusiawi, walaupun tetap aja dianggap sebagai sebuah kebohongan gitu. Cuman apa yang disebarkan, kebohongan yang dijelaskan atau disebarkan oleh para ilmuwan itu biasanya tidak banyak. Berbeda dengan oposisi dari teori evolusi. Orang-orang yang teori kreasionis itu sering sekali menyebarkan kebohongan. Kita pernah bahas misalkan manusia Cardiff. Itu sebenarnya adalah dorongan dari para kreasionis. Atau saya pernah menjelaskan di episode yang sangat-sangat lampau penjelasan tentang ada jejak telapak kaki manusia di Mississippi, dan ada jari manusia, fosil jari manusia berusia 200 juta tahun yang masih sama seperti yang sekarang gitu. Itu sebenarnya demi membenarkan kreasionis. Nah, itu kan ternyata hoax gitu. Jadi yang pro dan kontra tentang teori evolusi itu sama-sama tukang bikin hoax gitu. Yang sekali lagi menjelaskan bahwa biologi itu adalah cabang ilmu sains yang paling terkait dengan ideologi, dan karena itu mereka itu paling sering memunculkan hoax-hoax besar gitu. Ya, tapi gak semuanya seperti itu, jangan digeneralisir, kan itu cuma 2 aja gitu ya. Oke, Baraya, itu saja ya, semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.